Kawasan religi Sunan Ampel di Surabaya tak henti menebar pesona. Tak hanya menyimpan jejak para wali penyebar Islam di timur Nusantara, kawasan ini juga menawarkan pengalaman wisata kuliner khas hingga penjelajahan di pusat hasanah ilmu keislaman. Simak penelusuran labirin Ampel dalam cerita Kampung Halaman. In association with Gapura Munggah ini adalah satu dari 5 gapura yang ada di kompleks makam dan masjid Sunan Ampel. Kelima gapura ini melambangkan rukun Islam. Dimulai dari gapura pertama yaitu gapura Panjangsen atau yang berarti kesaksian, melambangkan syahadat yang berada di sisi paling dekat dengan makam Sunan Ampel. Kemudian berturut-turut ke arah luar ada gapura Mangadep yang berarti menghadap, melambangkan sholat. Kemudian ada pula gapura Poso yang melambangkan puasa, serta ada gapura Ngamal yang melambangkan zakat. Sementara gapura Munggah atau yang juga biasa dikenal sebagai Lawang Agung secara lokasi berada di titik terluar dari makam Sunan Ampel, namun juga gapuranya adalah yang terbesar, melambangkan sesuai artinya Munggah berarti naik, adalah naik haji ke Baitullah sebagai ibadah yang paling jauh dari segi lokasi serta paling butuh persiapan yang lebih besar daripada ibadah lainnya. Diyakini dibangun seusai Sunan Ampel wafat. Kita bisa bayangkan dari gapura Munggah ini ada jutaan tapak kaki peziarah yang datang dan melintasi gapura yang sama untuk menuju makam Sang Sunan. Adono Walewo, Wawodo, Arangu, Asosowopo. Bunyi inskripsi dalam aksara Jawa kuno di belandar kayu gapura Munggah ini berarti barang siapa yang tanpa ragu masuk gapura, semoga mendapat barokah. Rangkaian doa sekaligus bentuk syiar dari masa Sunan yang terus mewujud hingga kini. Pengharapan memperoleh barokah pula yang membuat puluhan ribu peziarah dari berbagai daerah terus datang melintasi gapura yang kini menjadi pintu masuk Gang Ampel Suci. Dari Lawang Agung atau Gapura Munggah, tapak kaki peziarah dibawa mengarah ke titik pusat kawasan Ampel Denta, masjid dan makam Sang Aulia. Jalur yang sejak ratusan tahun ditapaki para wali dan santri ini kini berubah jadi jajaran toko penyedia rupa-rupa perlengkapan ibadah. Ibarat labirin, ada banyak jalur menuju titik sentral Ampel Denta. Kompleks masjid dan makam Sunan Ampel dikelilingi gang-gang sempit dengan gaya khas kawasan hunian yang didominasi warga keturunan Arab. Dari jalur manapun yang Anda pilih untuk memasuki labirin Kampung Ampel, jika sudah berada di titik ini, berarti Anda sudah berada di pusat yang dituju, yakni Masjid Sunan Ampel serta makam Sang Sunan yang berada di belakang masjid. Nah, kawasan ini bisa dikatakan selama 24 jam tidak pernah sepi dari peziarah dan juga umat yang akan beribadah. Dan biasanya jumlah umat dan peziarah yang datang akan semakin ramai di malam-malam ganjil di 10 hari terakhir bulan Ramadan. Makam dan Masjid Sunan Ampel memang magnet yang tak henti menyedot kedatangan umat. Selain beribadah di Masjid Agung Ampel, di kompleks makam yang sakral dan keramat, peziarah lazimnya bermunajat agar Tuhan mengabulkan segala hajat. Usai beribadah, jangan lupa tunaikan pula hajat kulineran Anda. Ada aneka kudapan ala Timur Tengah yang menanti memuaskan Anda. Salah satu yang paling dicari adalah roti Maryam, sejenis roti canai yang bisa disantap dengan pilihan topping manis seperti susu atau madu, atau topping gurih seperti kuah kari atau gulai. Namun di Ampel, roti Maryam biasa disandingkan dengan sajian yang juga khas Ampel, gulai kacang hijau. Karena aku suka roti Maryam, terus adikku juga suka roti Maryam. Jadi kayak selalu kalau ngampel pasti belinya roti Maryam.
Jadi roti Mariam ini salah satu item yang wajib dicari kalau Betul, iya. Jadi kayak kurang komplit lah kalau misalnya pulang nggak bawa roti Mariam itu. Bersama pukis Arab, samosa, dan martabak, roti Mariam memang sudah jadi buah tangan wajib dari Ampel. Salah satunya berkat keluarga Basrewan yang mengklaim sebagai perintis tren roti Mariam di Ampel. Usaha roti Mariam dan aneka kudapan perpaduan Arab, Banjar, dan Madura ala keluarga Basrewan ini sekarang dikelola oleh generasi kedua. Mungkin awalnya dulu karena ekonomi belum seperti sekarang, masih merintis dari awal, dulu juga cari-cari resep dulu, kemudian ketemu resepnya roti Mariam, akhirnya jual gitu. Jadi mulainya gitu-gitu aja sih, cuma dulu belum seramai kayak sekarang. Dulu sama juga sih sama orang yang lain, masih merintis dari bawah dulu, pelan-pelan dulu, masih ada, kadang masih ada sisanya, kadang juga habis ya gitu. Benar, kalau hall itu biasanya kalau hallnya Ampel, hallnya Kedinding, mungkin ramenya bisa 2 kali lipat daripada Ramadan. Karena mungkin pendatang-pendatang itu juga ya. Kalau dalam gitu hitungan sih. piece berapa piece yang? Kalau untuk Ramadan ya, kalau untuk Ramadan itu di pertengahan Ramadan itu masih sekitar 500 sampai 1000 piece. Tapi kalau untuk akhir-akhir Ramadan kayak malaman 27, 28, 29 itu bisa sampai 2000, 3000 piece. Gitu. Iya. Yang tidak boleh dilupakan, sejarah mencatat Sunan Ampel berjaya menjadikan Ampel Denta sebagai pusat pembelajaran Islam nomor wahid di masanya. Jejak Ampel sebagai pusat ilmu keislaman bahkan masih tergambar lewat banyaknya pencari ilmu yang mendatangi toko-toko kitab di Jalan Sasak. Mencari kitab untuk menambah wawasan kesantrian pula yang membuat Abdi, seorang santri di Ponpes Genggong Probolinggo, datang ke Jalan Sasak diantar sang ayah dari Sidoarjo. Kesini mau nyari kitab sekaligus ziarah ke Sunan Ampel, dan ini tadi kebetulan saya jemput putra saya yang ada di pondok. Ini juga belum pulang ke rumah, langsung saya bawa ke makam Sunan Ampel sekaligus nyari kitab yang diperlukan di pondok nanti. Nah, berarti kalau ini hari ini kitab apa aja yang dicari ini boleh dijelasin, Pak? Kitab apa aja? Pertama ini kitab At-Tabhib, syarah dari Takrib, juga Takrib disyarahi sama Fathul Qorib. Terus ini kitab Kasyifatus Sajah, syarah dari kitab Safinatun Najah. Berada tepat di ujung Gapura Munggah sebagai titik terluar kawasan Ampel Suci, Jalan Sasak memang sudah lama ternama sebagai pusat penyedia aneka kitab. Mulai dari kitab klasik seperti kitab kuning yang masih jadi bahan ajar pesantren-pesantren Salafi, hingga aneka kitab terbitan luar negeri. Bisnis kitab di kawasan Jalan Sasak ini diyakini mulai berkembang sejak zaman kolonial. Asarnya begitu banyak, pengaruhnya begitu banyak Masjid Sunan Ampel ini. Sehingga mengundang banyak para pengunjung, para peziarah dari berbagai kota di Indonesia. Bahkan sampai dari Ambon, dari Aceh pun mereka datang kemari. Bahkan dari kiai-kiai pun dari sana mereka bawa santrinya datang kemari. Sehingga berjalannya waktu, kitab ini juga mulai berjalan. Itu kitab dari tahun 1800-an. Terus berjalan sampai saat ini. Dan kota Surabaya terutama di Jawa Timur ini ya, terutama di Ampel ini memang menjadi tempat rujukan untuk para santri mencari kitab, terutama di Jawa Timur ya. Iya. Seolah melengkapi perjalanan wisata di kawasan religi, berkunjung ke toko-toko kitab di Jalan Sasak juga menghadirkan atmosfer tersendiri. Dengan suasana mirip pasar di kawasan Timur Tengah, Anda seperti bertualang masuk ke perpustakaan mini yang menyediakan beragam hasanah ilmu keislaman. Ya, ada kearifan lokal yang terus dijaga, seperti halnya di toko-toko di Makkah, Madinah maupun sejumlah negara di Timur Tengah. Toko-toko kitab di kawasan Jalan Sasak ini akan menutup sementara usaha mereka saat terdengar azan atau pertanda waktu sholat. Ini adalah kearifan lokal untuk menghargai waktu ibadah umat Islam, untuk memberikan kesempatan tidak hanya bagi penjual, tapi juga para pengunjung yang datang ke sekitar Jalan Sasak ini untuk beribadah. Alan Maulana, Gancar Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.
In association with